Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam pencerahan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai minyak CPO atau crude palm oil atau minyak yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Pertanyaannya diantaranya yakni, Pak, pada minyak CPO itu kenapa kalau misalnya kita diamkan di dalam suhu yang tidak panas atau dingin, kenapa minyak CPO itu akan terbentuk dua lapisan, ada lapisan atas dan lapisan bawah? Kira-kira apa Pak yang menyebabkan minyak CPO tersebut terbentuk dua lapisan? Karena kalau misalnya kita hangatkan, dia akan memiliki warna yang sama dan mencair seperti semula. Nah, sebelumnya saya akan membahas 3 parameter analisa yang digunakan pabrik kelapa sawit untuk dikirim ke industri hilirnya. Di antaranya yakni yang pertama FFA, moisture, dan impurities. Oke, kita lihat ketiga parameter ini terlebih dahulu ya. Pada bagian atas minyak CPO akan terbentuk lapisan minyak berwarna merah ya, berwarna merah, sementara bagian bawah dapat kita lihat terdapat butiran-butiran berwarna putih. Namun apabila kita panaskan, dia akan memiliki warna yang sama, yakni warna oranye kemerahan. Nah, kita akan bandingkan terlebih dahulu kira-kira apa perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawahnya. Nah, pada lapisan atas kita lihat seperti minyak tadi memiliki FFA yakni sebesar 5,11, sementara pada bagian bawah CPO tersebut yang berwarna putih ya, berwarna agak putih memiliki FFA sebesar 4,92. Kemudian pada lapisan atas memiliki kadar air atau moisture yakni 0,335, dan pada bagian bawah yakni 0,379. Dan kita lihat impurities atau kotoran yang dimiliki dari minyak CPO tersebut. Pada bagian atas memiliki impurities yakni 0,016 ya, dan pada bagian bawahnya memiliki impurities yakni sebesar 0,034. Oke, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Nah, pada bagian atas memiliki FFA yakni 5,11, sementara bagian bawah 4,92. Itu sudah pasti dapat kita simpulkan ya, dapat kita ketahui pasti pada bagian bawah memiliki FFA yang lebih rendah. Kenapa demikian? Karena pada minyak CPO nanti apabila diolah di fraksinasi akan memiliki stearin, olin dan stearin. Stearin itu memiliki FFA yang sangat rendah. Di situ kita juga bisa memastikan juga, bisa melihat juga, sehingga pada bagian bawah karena pasti ada memiliki kandungan stearin walaupun belum dimurnikan di refinery, pasti memiliki ya, pasti memiliki. Tentu pada bagian bawah tersebut memiliki FFA yang cenderung lebih rendah ketimbang bagian atas. Nah, kita lanjut pada poin yang kedua yakni moisture-nya. Pada moisture atau kadar air pada bagian atas 0,335 dan bagian bawah 0,379. Nah, di sini pun kita bisa juga memastikan dan kita pasti mengetahui kadar air yang pada bagian atas tentu cenderung lebih rendah ketimbang bagian bawah. Kenapa demikian? Karena di sini pasti ada pengaruhnya dari efek berat jenisnya. Pada bagian atas minyak pasti pada bagian atas, dan di bagian bawah pastilah di situ air ya, air karena minyak berada di posisi atas walaupun di sini memiliki sama-sama memiliki sebutan ya, ini minyak CPO, pasti pada bagian bawah akan mengendap berupa air, walaupun di sini persentasenya sangat kecil ya, yakni pada bagian bawah ini 0,379%. Nah, kemudian kita lihat parameter analisa yang ketiga yakni impurities atau kotorannya. Pada bagian atas kita lihat minyaknya sangat jernih ya, berwarna merah, pada bagian bawah kental berwarna agak putih. Di sini pada bagian atas memiliki impurities 0,016% dan pada bagian bawah 0,034%. Nah, di situ pun kita juga bisa menyimpulkan juga kenapa impurities pada bagian bawah memiliki impurities yang lebih besar ketimbang bagian atas. Karena kotoran cenderung pasti akan turun ke bawah ketimbang dia naik ke atas. Nah, kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah ketiga parameter ini yang menyebabkan terbentuk dua lapisan antara lapisan atas dan lapisan bawah? Ternyata yang membedakan atau yang mengakibatkan terbentuknya dua lapisan ini itu disebabkan oleh parameter lain. Parameter lainnya yakni
melting point atau titik lelehnya. Nah, langsung saja kita bahas mengenai melting point-nya. Pada bagian atas, minyak CPO yang berwarna merah tadi memiliki melting point yakni 22,4 derajat Celcius, dan pada bagian bawah memiliki 34,8 derajat Celcius. Di sini apa maksudnya? Maksudnya pada bagian atas minyak CPO itu yang berada di lapisan atas pada suhu 22,4 derajat Celcius minyak tersebut sudah meleleh ya, sudah meleleh. Sementara suhu ruangan biasanya itu sekitar 26 derajat Celcius. Sementara dia 22,4 derajat Celcius itu sudah mulai meleleh. Dan pada bagian bawah, ketika suhu yang dimiliki minyak tersebut 34,8, barulah dia mulai mencair atau mulai meleleh. Nah, disinilah yang membedakan kenapa terbentuk dua lapisan itu, karena berdasarkan perbedaan titik leleh yang dimiliki dari minyak tersebut. Semakin tinggi titik lelehnya, pasti dia akan turun ke bawah karena berdasarkan beratnya, karena dia akan menggumpal dan pasti akan turun ke bawah. Jadi keterkaitan pertanyaan tadi, apa sih Pak yang menyebabkan minyak tersebut terbentuk dua lapisan, dan apa sih sebenarnya pada bagian bawah? Karena terbentuk dua lapisan itu karena disebabkan oleh titik leleh yang dimiliki dari minyak tersebut. Nah, sementara apa bagian bawah yang terdapat pada minyak CPO? Sebenarnya itu juga minyak CPO. Nanti minyak CPO yang diterima dari PKS tersebut akan diolah di refinery, terbentuk RBDPO. Kemudian dari RBDPO akan diolah di fraksinasi, maka akan terbentuk olin dan stearin. Nah, stearin inilah yang mempengaruhi dari titik leleh yang terdapat pada minyak CPO tersebut, karena titik leleh stearin murni itu 53 derajat Celcius, sementara pada minyak CPO yang pada bagian bawah tadi 34. Kenapa demikian? Karena masih ada kandungan dari minyak-minyak yang lain sehingga titik lelehnya yakni 34,8 derajat Celcius. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan kenapa minyak CPO tersebut bisa terjadi perbedaan dua lapisan, dan kenapa pada bagian bawahnya mengendap, karena disebabkan oleh, kalau misalnya nanti diproduksi di fraksinasi, dia akan membentuk stearin yang memiliki titik leleh yakni 53 derajat Celcius. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada teman-teman yang masih ragu dan ingin mengetahui mengenai parameter analisa dan minyak CPO, silahkan di komen video ini. Insya Allah kalau misalnya ada waktu, saya akan menjawab dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.